Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih kurang kompak dikit lagi deh ya. Mudah-mudahan yang jawab salam lebih semangat lagi, dapat pulang dari sini dapat uang 1 miliar. Waduh, ibu-ibu aminnya kencang. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin at-thayyibin wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma para bapak, para ibu, adik-adikku tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada suatu istimewa. Ada tamu istimewa yang datang dari negeri yang jauh. Siapakah beliau? Yaitu Syekh Ismail Al-Jaudah. Jadi datang luar biasa dari Palestina, datang ke sini dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke Masjid Al-Irsyad. Allahu Akbar. Di sini saya akan menyebutkan kembali karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Biar tambah sayang sama syekhnya, maka saya akan mengulangi daripada profil beliau. Beliau adalah Al-Imam Besar Palestina. Jadi beliau ini diutus oleh kementerian daripada Palestina datang ke sini untuk safari dakwah di Indonesia. Kemudian yang kedua, profil beliau adalah Hafiz Al-Quran 30 juz. Masya Allah, nih bapak-bapak, ibu-ibu hafal juz gak? Juz apa? Waduh, juz jeruk, juz mangga. Tapi mudah-mudahan datangnya beliau ke sini membawa keberkahan bagi kita dan bisa menjadi hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Yang kedua, beliau adalah guru besar ilmu qiraat. Jadi mempunyai qiraat yang luar biasa. Beliau bisa menirukan suara 20 suara imam yang terkenal di seluruh dunia. Salah satunya Imam Sudais. Masya Allah, nanti kita akan dengarkan daripada lantunan beliau. Kemudian yang keempat, beliau adalah pakar ruqyah syar'iyyah. Nah, ibu-ibu yang malas ibadah, ya, kalau pengajian ngantuk mulu, ada nggak? Banyak nggak? Mana orangnya? Waduh, ditunjuk. Aduh, bapak-bapak gimana? Ada? Banyak. Yang malas ibadah, yang malas ke masjid, nanti di akhir acara ada ruqyah bareng. Yang punya aqua, buka aquanya, botolnya, nanti beliau akan membacakan doa ruqyah. Kemudian yang terakhir, beliau adalah ketua Markas Tahfidz Gaza. Jadi di sana beliau adalah seorang ketua atau daripada pimpinan pondok pesantren tahfidz yang ada di Gaza, Palestina, dan alhamdulillah bisa juga datang ke sini. Alhamdulillah. Marilah untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan daripada beliau. Nanti beliau akan mentahsin Al-Fatihah, ya. Seberapa benarnya kita selama ini membaca Al-Fatihah, sholat kita benar gak? Al-Fatihah kita benar gak? Nanti langsung dipimpin oleh Syekh untuk membaca Al-Fatihah yang benar. Karena temanya apa? Purwakarta mengaji bersama Syekh Ismail Abu Jaudah atau Al-Jaudah. Ya, nanti kita belajar mengaji dulu. Agar apa? Agar kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghabiskan waktu, marilah kita dengarkan Syekh Ismail Al-Jaudah fa'alaihi fatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وقائدنا طب القلوب ودواؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية شكرا رئيس هذه القرية، كذلك تعمير مسجد، كذلك إمام مسجد، المصلين، الإخوة والأخوات، كل باسمه وبلقبه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام كلها مباركة، اللهم آمين يا رب العالمين. Paham? Tadi pada melong, kirain paham. Jadi beliau sampaikan kepada kita, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beri terima kasih kepada ketua DKM, kemudian begitu juga panitia dan pengurus masjid yang telah mempersilahkan beliau hadir di masjid ini, dan mudah-mudahan kata beliau ini menjadi suatu keberkahan di hati kita semua. Amin. آمين يا رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah. Al-Fatihah. إذا الآن إن شاء الله تحسين سورة الفاتحة. Sekarang akan membacakan tahsin Al-Fatihah, pembenaran dari Al-Fatihah. Nanti ketika beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, semuanya ikutin ya. Siap? Insya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. semuanya. أعوذ صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان صلاة من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد صلاة. الحمد لله رب العالمين صلاة. أقول للأطفال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياكنا صلاة. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يوجد حكم تشديد، لو ما شددناش كأننا نعبد قرص الشمس، واجب أن نشدد. ترجم. Ya, nanti kalau misalkan pembacaan tasdidnya harus ditekan. Gitu. Jadi jangan jangan harus ditekan tasdidnya, karena tasdid ini menguatkan.
اهدنا الصراط المستقيم. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم. شراط الذين أنعمت صلاة. شراط الذين أنعمت صلاة. شراط الذين أنعمت صلاة. لأن يوجد في أنعمت حكم إظهار. صراطه، لو صراطه صلاة. صراطه، فرق بين الطاء والتاء. صراطه، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. طيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين طبعا الضاد طبعا يوجد هنا حكم استطالة في حرف الضاد، لابد أن يكون المخرج صحيح، إما يسارا أو إما يمينا. ولا الضالين يعني ليس جيدا، بل غ لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله أحسن الجزاء. يعني سورة الفاتحة فقط من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jadi untuk ketika kita membacakan daripada ini yang diberikan oleh Syekh tadi, maka amalkan sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian ketika kalian belajar Al-Qur'an, ketika kalian sudah dibacakan Al-Qur'an, sudah ditahsin Al-Fatihah, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Karena beliau pernah sampaikan kepada saya bahwa tergantung makharijul huruf yang keluar daripada anak-anak itu sampai dewasa kalau tidak diperbarui dari mulai kecilnya. Kalau misalkan po jadi ta itu sampai akhir hayatnya seperti itu, maka apa? Bagi kita yang sudah membelajar Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk mendidik anak kita. Allahumma inna ajaznakum surat Al-Fatihah qabiltu. Allahumma inna ajaznakum surat Al-Fatihah tanfa'akum fi dunyakum wa tu'jaruna 'alayha insyaallah fi ukhrakum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qabiltu. Jadi beliau telah mengijazahkan kepada kita. Nanti setelah beliau berbicara lagi bilang qabil. Qabil itu apa artinya? Yaitu saya telah menerimanya. Ijazah ini dari beliau. Ya, sekali lagi. Fadhil Syekh Aid. Naam. Allahumma inna ajaznakum surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وقائدنا طب القلوب ودواؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. في هذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. نحن اليوم في شعبان، وبلغنا اللهم شهر رمضان. مرت علينا حادثة بل معجزة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج التي أسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن فلسطين أرض الإسراء والمعراج. Paham Bapak Ibu? Melong-melong kirain paham mulu ini. Jadi beliau sampaikan kepada kita bahwa hari-hari ini penuh keberkahan jikalau kita sering berdoa Allahumma barik lana bima rojakana. Kayaknya pergi ke masjid belum makan nih. Allahumma barik lana fi rajabah Sya'bana wa balikna Ramadan. Beliau katakan yang Rajab telah lewat, kita telah berada di bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tapi ketika kita meninggalkan Rajab ini, ada peristiwa di bulan Rajab ini, peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang Allah berikan kepada hambanya begitu nikmatnya. Peristiwa apa itu? Isra wal Mi'raj. Makanya digelari juga Palestina adalah Ardul Isra wal Mi'raj. Palestina negerinya Isra wal Mi'raj. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Al-Isra, surat Al-Isra ayat pertama, beliau sebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberkahi sekeliling negeri Palestina. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, semata-mata Allah ingin memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. إذن فلسطين بها المسجد الأقصى أولى القبلتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باتجاه المسجد الأقصى 16 شهرا، ثم نادى منادي أن ولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن فلسطين المسجد الأقصى أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين الشريفين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد أول وضع في الأرض؟ المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا ل3 مساجد، مسجدي هذا ألا وهو المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الحرام في مكة، ثم المسجد الأقصى في فلسطين. Bu, paham kagak? Diam-diam baik. Jadi beliau sampaikan kepada kita kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya ada apa di Masjidil Aqsa? Maka di sini beliau menceritakan, menerangkan tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa apa yang pertama? Yaitu ulal kiblatain, kiblat pertamanya umat Islam. Dulu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum waktu itu, wahai Nabi, berapa waktu itu ketika Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa? Kemudian Nabi jawab 16 bulan. Ada suatu riwayat mengatakan 16 bulan. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menghadap Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Kemudian Nabi merasa ada cenderung di hatinya, ada rasa iri di hatinya. Karena kenapa? Nabi lahirnya di Mekah dan dibesarkan di Mekah.
akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, Masjidil Aqsa. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Jadi ketika itu Nabi sholat langsung memalingkan badannya tanpa membatalkan sholatnya. Jadi ketika turun ayat pas waktu sholat, Nabi langsung memalingkan badannya ke Masjidil Haram. Kemudian apalagi menjadi keutamaan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah sanil masjid, masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram. Bertanya lagi sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, ayyuma wudi'al masjid fil ard, apa pertama kali yang dibangun oleh manusia masjid di muka bumi ini? Qala Nabi Masjidil Haram. Tsumma ma ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Masjidil Aqsa. Karena sahabat masih kepo, akhirnya tanya lagi, kam bainahuma ya Rasulullah, berapa jarak di antara keduanya ya Rasulullah? Qala arba'una sanah, 40 tahun. Jadi setelah terbangunnya Masjidil Haram, kemudian terbangunlah Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? 40 tahun. Kemudian keutamaan Masjidil Aqsa lagi adalah Salis Haramin, masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan suatu hadis, la tusaddur rihal illa li salasatil masajid. Jangan kita berangan-angan ingin ke suatu tempat, ingin ke suatu negeri. Kita berangan-angan pengennya kemana? Ke Dubai, kemana lagi? Jepang, Korea, mana lagi? Cina, Konghucu, Konghuki, siapa lagi? Tapi kata Nabi, la tusaddur rihal, janganlah engkau berangan-angan untuk pergi ke suatu tempat kecuali kau menziarahi apa? Ketiga masjid ini. Yang pertama beliau sebutkan adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Jawab yang kompak dong, biar Masjidil Haram di mana? Masjid Hada, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Tapi ada yang keempat nih, Masjid Al-Irsyad. Wah. Di mana? Oh, di Munjul ini mah. Jadi beliau di sini mengatakan la tusaddur, janganlah engkau berpergian ke suatu tempat tapi ketika masjid ini. Kemudian pahala-pahalanya. Nih. Salat yang pertama, salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat, Masya. Kemudian yang kedua, salat di Masjid Nabawi lebih utama 1.000 kali lipat, Masya. Yang ketiga, salat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali lipat, Masya. Yang keempat, salat di Masjid Al-Irsyad. Berapa pahalanya? 127. 100. Itulah yang disampaikan oleh beliau pada kita. كذلك فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عاش عليها بعض الأنبياء. أيضا هناك مقامات من الأنبياء في فلسطين، مقام نبي إبراهيم، مقام نبي موسى، عيسى، نبي داود، نبي سليمان، نبي يعقوب، نبي يوسف. إذن فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين. Paham, Bu? Paham. Apaan tuh? Kamu nanya. Beliau sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya negeri Palestina ini mempunyai lakob yang luar biasa, mempunyai gelar yang luar biasa. Apa gelarnya? Ardul Anbiya'i wal Mursalin. Negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan para rasul. Banyak yang Allah lahirkan di negeri Palestina, kemudian Allah hijrahkan. Ada yang hijrah dari luar Palestina ke dalam Palestina, dan banyak makom-makom para nabi yang ada di negeri Palestina. Maka kita lihat siapa saja yang menjadi makam-makam di sana atau dimakamkan di negeri Palestina. Yang pertama adalah makam Nabi Ibrahim alaihi.
Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi, kecerdasan ketika argumen membuat Raja Namrud geram. Nabi Ibrahim dimakamkan di Masjid Al-Khalil, kota Hebron, tepi barat Palestina. Kemudian yang kedua, makam Nabi Musa alaihi. Nabi Musa bebaskan Bani Israel di Mesir dari perbudakan Fir'aun. Makamnya berlokasi di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Kemudian makam Nabi Yusuf alaihi. Nabi Yusuf putra Nabi Yakub berparas rupawan. Di sini ada yang rupawan nggak? Mana? Si Gacan Marandi ya mah. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub berparas rupawan yang selamat dari dalam sumur. Nabi Yusuf berani berkata jujur. Kemudian ada makam Nabi Daud alaihi. Bak pedangnya, tahu bak bu? Bukan kamar mandi, bukan. Bak itu sarungnya pedang, pedangnya yang gagah. Nabi Daud memimpin Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Beliau dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem. Kemudian ada makam Nabi Yakub alaihi. Nabi Yakub menyebarkan dakwah untuk rajin sedekah dan berdoa. Beliau dimakamkan di kota tiga nabi, tempatnya di dalam Masjid Ibrahimi, tepi Hebron, tepi barat. Kemudian ada terakhir makam Nabi Sulaiman alaihi. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nabi Sulaiman memimpin Palestina hingga mencapai masa kemakmuran. Makamnya berada di Komplek Al-Aqsa. Jadi Komplek Al-Aqsa ini lebih luas dari ini, apa nama kompleknya nih? Nah itu dah pokoknya dah. Jadi lebih luas daripada itu, dan di sana terletak 3 masjid. Yang pertama di sana ada Qubatus Sokhro. Yang Qubatus Sokhro ini adalah yang kubahnya berwarna emas. Pernah lihat? Pernah. Yang kedua ada di sana Masjid Al-Marwani. Ya, yang ketiga Masjid Al-Qibli. Inilah makam-makam yang ada di negeri Palestina. كذلك فلسطين أرض العلماء. اليوم نحن في أندونيسيا نتبع المذهب الشافعي. الإمام الشافعي من فلسطين، ولد في غزة، وفاة في مصر. ثم من أحد أعلام علماء فلسطين العالم ابن حجر العسقلاني الذي ألف كثير من الكتب، وأشهرها كتاب فتح الباري أو سلسلة فتح الباري في شرح حديث البخاري. Beliau sampaikan kepada kita bahwa negeri Palestina ini bukan hanya negerinya para nabi, bukan hanya negerinya para rasul, tapi negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama yang lahir di Palestina. Siapakah ulama tersebut? Yang pertama Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i madhab kita semua, yang dipakai mayoritas terbesar di Indonesia bermadhab Imam. Kenal Imam Syafi'i? Pada diam. Pak Syafi'i kenal Pak Syafi'i? Pak Syafi'i kenal. Bagian imam kita nggak kenal. Imam kita yang begitu cerdas nih, Al-Imam Syafi'i. Beliau adalah lahir di Gaza, Palestina, dan wafat di Mesir karena hijrah ke Mesir. Kemudian juga ada pengarang kitab ilmu hadis. Siapakah beliau? Yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, beliau mengarang namanya kitab Fathul Bari Bisyahri Sahih Bukhari. Dan sekarang juga banyak yang dipakai oleh ulama-ulama Indonesia daripada karangan-karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. إذن ما واجبنا اتجاه المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هو محاصر من طرف هذا اليهودي الإسرائيلي الظالم الذي يقتل أبناء شعب فلسطين. كل يوم 7 شهداء، كل يوم 13 شهداء. في هذا الشهر أكثر من 50 شهيدا في فلسطين. إذن فلسطين اليوم محتلة لدى هذا الاحتلال، ويحتل مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي فلسطين والمسجد الأقصى ليس ملك لفلسطين، بل هي ملك لجميع أمة الإسلام. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب عليه الجهاد، ووجب عليه أن يقف مع إخوانه في فلسطين. كذلك
هناك في فلسطين الحمد لله يوجد المستشفى الأندونيسي وكذلك المسجد الاستقلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. لذلك نحن إن شاء الله أمة واحدة. اللهم آمين يا رب العالمين. Paham Bapak Ibu? Mantesan colek kanan colek kiri itu paham kagak saya ngomong apaan tuh katanya. Jadi beliau memberikan terakhir kepada kita setelah kita mendengarkan daripada keutamaan Masjidil Aqsa, kita melihat gelar-gelar daripada negeri Palestina, bahwa negeri Palestina adalah negerinya para nabi dan para rasul, bahkan juga para ulama. Apa kewajiban kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia? Beliau mengatakan banyak sekali tragedi-tragedi yang ada di negeri Palestina. Kemarin ada 30 orang yang mati syahid sebelum 3 hari kemarin. Kemarin lagi nih, baru kemarin ada kisaran 70 orang yang terbunuh. Bahkan ada kerabat daripada beliau yang terbunuh oleh Zionis Israel. Jadi luar biasa. Maka apa kewajiban kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu jihadun nafas, jihad dengan diri kita. Tapi kalau kita mampu dengan diri kita, kita berjuang di sana bersama orang-orang Palestina untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di sana juga akidah kita. Kenapa disebut akidah kita? Karena Allah tetapkan dalam Al-Qur'an minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Berarti ini berupa akidah kita. Kalau kita meninggalkan Al-Aqsa, membiarkan Al-Aqsa, maka Zionis Israel akan menghancurkan Islam, menghancurkan akidah kita yang ada di negeri Palestina. Makanya kalau kita mampu pergi ke sana, berjuang bersama orang-orang mujahid yang ada di Palestina, tumpahkan darah kita, semangatkan diri kita untuk membela Al-Aqsa. Karena beliau mengatakan milik Al-Aqsa ini bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik seluruh dunia, milik umat Islam seluruh dunia. Karena kewajiban kita, beliau katakan orang yang membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib hukumnya untuk membela Al-Aqsa, untuk memperjuangkan agama Islam yang ada di tanah Palestina. Tapi beliau katakan nih kayaknya kurang mampu nih kayaknya. Udah pada keriput, ada yang keriput gak di sini? Oh belum ada nih, masya Allah. Kayaknya angkat senjata masih kuat nggak? Hah? Kuat, masya Allah. Tapi mudah-mudahan kuat semuanya, amin. Tapi beliau sampaikan kalau kita tidak mampu untuk pergi ke sana, kalau kita susah dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan rumah tangga kita, kita sibuk dengan anak-anak kita, sibuk dengan istri-istri kita, maka ada solusi yang kedua, yaitu jihadul mal, jihad dengan harta kita. Bahkan beliau mengatakan suatu hadis, man jahaza ghazian faqad gaza, barang siapa yang siap atau menyumbangkan hartanya kepada orang yang siap berjuang, maka orang itu sama seperti orang yang berjuang. Maksudnya apa hadis ini? Ketika kita infak, ketika kita sedekah, kemudian tersalurkan ke Palestina, di Palestina mereka berjuang dengan harta kita, mereka menjaga akidah umat Islam yang ada di Palestina, maka ketika mereka gugur, ketika mereka syahid, maka pahalanya sama seperti kita yang ada di sini, sama yang ada di sana berjuang. Jadi berjuangnya sama. Kita berjuang dengan harta kita, mereka berjuang dengan fisiknya, ibadah Allah. Makanya beliau sampaikan juga ada kabar gembira yang luar biasa. Apa kabar gembiranya? Di sana di Palestina, di negeri Palestina ada namanya Rumah Sakit Indonesia. Allahu Akbar. Di sana juga ada namanya masjid yang dibuat oleh donasi seluruh Indonesia bernama Masjid Istiqlal. Allahu Akbar. Kenapa kok ada Masjid Istiqlal? Apa sih artinya Istiqlal? Istiqlal artinya merdeka atau kemerdekaan. Jadi umat Islam Indonesia membangun masjid yang ada di Palestina bernama Istiqlal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Palestina merdeka. Allahu Akbar. Makanya juga suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan dipertanyakan.
Apa pertanyaan di hari kiamat nanti Allah kepada kita? Mada godamtum di tahriri Palestina? Apa yang kau sudah korbankan untuk negeri Palestina? Apa yang kau sudah perjuangkan untuk negeri Palestina? Maka kita mau jawab apa? Kalau kita tidak berkorban harta kita, tidak berkorban fisik kita, maka mau jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya momentum kita kedatangan Syekh ini, yuk marilah kita bantu berjuang untuk negeri Palestina, untuk merebut akidah kita juga yang ada di Palestina. Jangan sampai Zionis Israel membombardir negeri Palestina sehingga umat Islam di Palestina hancur lebur dan kita di sini merasa sedih melihat mereka, ibadah Allah. Maka kita lihat juga ada video-video yang mana ketika kita menyumbangkan ke negeri Palestina dan bagaimana kabar-kabar yang ada di Palestina sampai saat ini. Siap lihat videonya? Siap. Ibu-ibu siap? Insya. Mari kita lihat. Nah, ini bantuan dari umat Islam Purwakarta yang Longusmas dari UPI sampai Pasar Rebo. Akhirnya donasinya langsung diberikan kepada negeri Palestina. Kami berikan di sana 1 pekan, jadi 1 minggu kami berikan bantuan logistik kepada negeri Palestina dari umat Islam Indonesia, dari Purwakarta. Nah, ini bukan nasi uduk ya, orang Arab gak suka nasi uduk. Boleh. Baca semuanya. Dapur umum salam Palestina. Nah, nanti ketika kita sumbangkan harta kita, nanti ada namanya logo Masjid Al-Irsyad bahwa sudah antusias besar kepada negeri Palestina. Mau ada lambang Masjid Al-Irsyad? Insya Allah nanti kita di akhir acara. Nah, inilah serpihan-serpihan bom dibombardir oleh Zionis Israel dan dikasih makanan logistik yang tadi. Jadi di sana tuh ada 2 musim. Musim panasnya luar biasa sampai anginnya juga panas. Yang kedua yaitu musim dingin. Dinginnya ini bisa melukai kulit-kulit kita. Lihat betapa mereka senangnya, mereka menjaga akidah kita di sana. Kemudian ada bantuan obat-obatan. Jadi kami kirimkan bantuan ke Palestina, membeli obat dari Mesir untuk dikirimkan ke Gaza, Palestina. Inilah di sana. Karena kekurangan obat, maka banyak yang syahid, banyak yang menderita. Nah, inilah rumah sakit Indonesia yang ada di negeri Palestina. Allahu Akbar. Nah, ini tim kami yang ada di Palestina. Kami juga tidak hanya memberikan obat-obatan, tapi juga memberikan fasilitas kepada orang mujahid yang terkena bom daripada Zionis Israel. Ini salah satu yang terkena bomnya, akhirnya kakinya lumpuh, yang harus diamputasi kakinya. Nah, ininya.
Ini dia orangnya. Dia kakinya harus diamputasi, tapi dia tangannya masih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia berusaha tegar. Suasana terakhir ini yang terjadi di negeri Palestina sampai saat ini. Lihat gedung-gedung. Ini bukan film yang kita lihat selama ini, film-film ini asli realita yang ada di Gaza, Palestina sampai hari ini. Kami kirimkan bantuan obat-obatan juga ke negeri Palestina. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sedih nggak melihatnya? Ada rasa sedih luar biasa tidak? Maka itulah siap bantu Palestina, siap infak kepada Palestina, insya. Maka untuk itu kepada tim silakan untuk mengambil daripada infak-infak terbaik sedekah dari para bapak dan ibu yang ada di Masjid Al-Irsyad. Siap? Nanti akan dilantunkan salawat oleh Syekh Ismail Al-Jawdah. Salawat. Tim silakan keliling. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi Wahid Kaman. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ibu bapak hari ini ingin menyumbangkan lebih, cuman nggak bawa uangnya, tapi beliau ini membawa kartu komitmen ya untuk infak, untuk keikhlasan kita membantu perjuangan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kata Nabi bahkan al muslimun wal mu'minun kal jasad. Muslim dan orang mukmin ini seperti satu tubuh. Kalau ada yang satu dilukai, maka kita akan terasa lukanya. Oleh karena itu, beliau mengatakan kepada kita untuk mempunyai kartu komitmen. Ya, kartu komitmen ini infak yang tidak harus dibayar hari ini, tapi sebelum Ramadan, karena akan disalurkan kepada negeri Palestina. Nanti insya Allah, jikalau misalkan sampai banyaknya itu, kita akan mendapatkan logo bahwa Masjid Al-Irsyad telah antusias besar kepada negeri Palestina. Siap? Insya siap keluarkan harta kita, siap bela akidah Allah,
Allahu Akbar. Jadi di sini beliau mempunyai kartu komitmen untuk siap berinfak, tidak harus bayar hari ini tapi sampai sebelum Ramadan ya. Nanti beliau akan mengasihkan kenang-kenangan berupa sal dan figura. Itu untuk saya perhatikan. Yang pertama, yang siap di hatinya. Berarti kalau ini ada panggilan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berupa hidayah hati kita yang diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan kepada umat muslim yang ada di Palestina. Beliau mengatakan yang siap infak sebesar 5 juta rupiah, angkat tangannya. Yang insyaallah nanti beliau akan memberikan sal dan figura. Ada yang siap Bapak-bapak Ibu-ibu? Sebesar 5 juta rupiah. Insyaallah tidak harus bayar hari ini, lusa. Jadi bisa nanti sebelum Ramadan. Ada yang siap? 5 juta. Aduh, gedean katanya. Masih siap? Ayo, kalau ada di hati kita panggilan, itu berupa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang siap? Belum siap. Oke, beliau di sini ditulis juga ada kartu komitmen sebesar infak 2.500.000. Yang siap angkat tangannya, maju ke depan dan menjadi mujahid Allah Subhanahu wa taala. Ada yang siap berinfak sebesar 2.500.000? Bapak-bapak, ayo perjuangan. Tadi kita lihat betapa umat muslim kita yang ada di sana. Ada? Ibu-ibu? Belum ada. Gak ada lagi yang di sana pojok Ibu? Tidak harus bayar hari ini, lusa, nanti sebelum Ramadan. Nanti ada lambang Masjid Al-Irsyad. Siap? Kemarin ada di Masjid Al-Imam Malik, berantusias sebesar kurang lebih 30 juta. Di masjid sana berkomitmen lebih dari 5 orang yang meluarkan infak 2.500.000. Ayo bagi kita, kalau ada panggilan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap? Oh, apa? Gak ada. Di sini ada yang tertulis terakhir, yang kedua, yang ketiga. Infak sebesar 1 juta rupiah, angkat tangannya. Shallu ala Nabi Muhammad, ketua KDKM, Masya Allah, tabarakallah, mujahid fisabilillah. Jim, coba tolong tim ambil figura dan salnya. Ada lagi, bismillah. 1 juta. Shallu ala Nabi Muhammad, silahkan. 1 juta rupiah, tidak harus hari ini, sebelum Ramadan. Kita kapan lagi Allah akan menanyakan kepada kita di hari kiamat nanti. Tapi nanti ketika kita bangkit di alam kubur, maka ini akan menjadi penyelamat kita. Karena kenapa? Apa yang kita pakai di dunia, apa yang kita selama ini pakai, maka Allah akan membangkitkannya bersama kita nanti di yaumil kiamat. Akan dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kita sudah membela Al-Aqsa, sudah membela Palestina, maka bukti inilah yang akan menyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang siap? 1 juta rupiah, silakan ketua. Ya, silakan Bapak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jib, ini dulu ambil. Allah jazakum khair. Dimas itu dulu, Dimas ambil. Syukran jazakallahu lak. Ada yang siap lagi Bapak? Barakallahu fiik. Syukran. 1 juta rupiah. Ya. Allahu Akbar. Lihat di depan ini adalah mujahid kita yang siap membela negeri Palestina. Tidak harus hari ini, tapi sebelum Ramadan. Silakan Jib, bercepat. Ambil lagi. Dimas ambil dulu. Nanti fotonya. Ada lagi? Siap? Bapak, ibu-ibu, boleh ibu-ibu angkat tangannya. Nanti saya ke belakang ngasihkan sal dan ada? Ibu? Tidak ada. Oke, yang terakhir. Infak sebesar 500.000 rupiah untuk negeri Palestina. Tidak harus hari ini, sebelum Ramadan. 500 rupiah. Ada? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Silakan, silakan. Nanti bisa foto bareng Syekh di akhir acara.
500.000 rupiah. Ada yang infak mujib alatul awalan muasyarah. Ada lagi 500. Ada yang via Japri. Oh iya, boleh nanti ya di ini. Ada lagi 500.000 rupiah ibu-ibu, silakan. Ada? Tidak harus hari ini, besok, tapi sebelum Ramadan. Inilah mujahid kita fisabilillah. Ada yang siap lagi Bapak di luar? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, silakan. Kalau ada panggilan hati untuk membantu Palestina, maka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang luar biasa. Ada lagi? Infak sebesar 500.000 rupiah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, masyaallah. Ya Syekh ada maulad. Ada ibu-ibu? 500.000 ya, nanti ke belakang isinya. Coba agak maju ke depan, yang tadi ibu 2 orang boleh? Ibu-ibu yang 2 orang. Boleh agak maju ke depan. Silakan agak maju ke depan. Di sini aja di batas perempuan. Nanti saya ke belakang. Ada lagi mujahidah, silakan di belakang. Tidak harus hari ini Bu, sampai Ramadan. Jadi Ramadan nanti akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Silakan Syekh Al-Wara An-Nisa Ummahat. Oh, nggak apa-apa, ke depan. Silakan ke depan, boleh. mungkin wakil. Mungkin wakil. La, yuridu al-qada mungkin. Tabasyar. Bismillah. Boleh lewat pinggir. Ada lagi Bu, ibu-ibu? Bismillah. Ayo. Ini mujahidah, masya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang luar biasa ala ini. Nah, suaya ya. Kayak nas maya syufuk. Silakan Ibu, maju ke depan. Allahu Akbar. Ayo. Jazakumullah khair. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Ada lagi ibu-ibu? Jazakumullah khair. 500.000 rupiah. Jangan dibeli seblak mulu Bu, seblak gak bakal nolongin di akhirat. Jazakumullah khair. Ayo. Bakso gak nolongin di akhirat. Tapi jika kita membela Palestina, inilah yang menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangkitkan bersama yang kita pakai. Apa yang kita punya di dunia. Ya, fadhol. Wahid Kaman, Syekh. Mujib, tolong satu lagi kasih. Ada. Ini habis satu lagi Jib figurannya. Oh, masih ada. Jazakumullah khair. Ayo, masih ada, siap? Bapak-bapak kalah sama ibu-ibu, banyakan ibu-ibu nih. Ayo, bismillah. ليس Al-wasat ya Syekh. Tasawwur. عادي. Ada lagi? Bismillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jazakumullah khair. Syukran. Yang terakhir, beliau cuman mengasihkan sal saja. Yang terakhir sekali lagi, beliau cuma mengasihkan sal saja. Berinfak sebesar 250.000. Yang siap 250.000 infak. Beliau mengasihkan sal hadiah terbaik buat antum semua. Ada 250.000 Ibu? Bapak-bapak? Ada? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silakan. Bapak-bapak ada 250.000. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silakan ke depan. Tidak harus hari ini. Nanti sebelum Ramadan, masih lama. Ya. Selama. Tidak harus hari ini. Jib kasih ini aja Jib, sal aja nih 2,5. Ini yang 500 kasih beliau tuh yang 500. Ini sal saja 2,5. Ada 150 ya. Linfaq lakum. Barakallahu fiikum.
Silakan merapat lagi Ibu sebelah sini. Ini sudah dipisahkan tadi yang 500. Jip yang 500 kasih ke itu. Enggak yang ke si A itu. Ini ke si A kasih ke si A. Nah. Silakan. Ada lagi Bapak-bapak, ayo di pojok. Silakan Bapak. Tidak harus hari ini. Bismillah. Mewakili. Mewakil siap boleh. Silakan foto agak kesinian tengah. Nanti ngelihat foto. Apa kita? Lah, nah, ahsan keda. Keda. Ayo. Silakan yang sebelah sini Bapak. Sebelah sini. Ayo. Ayo boleh berfoto sama bapaknya boleh. Ayo gabung. Nanti kasih kartunya Mujib. Bismillah. Ini kasih kartu belum? Tadi ibu-ibu udah. Alhamdulillah. Tadi kartunya Ya, Al-Bitaqa adu mayutikum. Al-Bitaqa. Kasih Jib itu. Bitaqa-bitaqanya. Nah. Nih salnya tolong. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ya, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Amin, amin. Wa iyyakum. Masya Allah. Ada lagi Bapak-bapak sebelum ditutup? Ya, kalau ada panggilan hati untuk membantu itu berupa hidayah dari Allah. Barakallahu fiik. Sisain satu lagi buat masjid. Barakallahu fiik. Ambil figura satu. Kullu. Itu figura. Ambil sekarang. Foto bareng. Ya. Ya, barakallahu fiikum. Syukran. Katsiran. Ada lagi? Ya, khair. Ini di sini beliau juga memberi penghargaan kepada daripada ketua masjid atau Masjid Al-Irsyad karena sudah bisa silaturahmi beliau ke sini dan banyak juga yang antusias. Tangan ya Syekh, Mujib, kepada ketua DKM silakan maju ke depan untuk diberikan kenang-kenangan untuk Masjid Al-Irsyad. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Silakan. Fil umur, barakatuh fil rizq insyaallah. Udah enggak usah di. Udah rapin lagi Jib. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Syukran. Syukran. Doa, خلاص. Nah untuk itu terima kasih banyak kepada semuanya. Kita di sini juga beliau akan memberikan doa kepada kita semua. Ruqyah yang punya aqua silakan buka aquanya. Yang ibu-ibu silakan aquanya dibuka. Kemarin ada 3 masjid. Ada di 3 masjid yang mana banyakan ibu-ibu banyak reaksinya, ada yang menangis ibu-ibu, ada yang nutup telinganya, ada yang sampai pingsan ketika diruqyah oleh Syekh Ismail Al-Jaudah. Jadi buka, mudah-mudahan menjadi obat bagi kita, keberkahan bagi keluarga kita. Amin ya robbal. Sudah dibuka semuanya? Jeb, masuk Jeb. Ini kartu udah dikasih tadi kartunya. Kartu udah diambil. Udah semua. Ini yang figura. Ya. Ada di figura belum? Udah ada. Tapi enggak. Nah, masukin sini. Ayo, jangan berisik. Ah, sorry. Nantadir. Ayo, doa shoya. Baca. Doa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا يا رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بركة في العمر، اللهم بركة في الرزق، اللهم بركة في الصدقات، اللهم بركة في الصلاة والدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. إن شاء الله نشرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال ما من مجلس يجلسون فيه إلا وحفتهم الملائكة. يعني هذا المجلس إن شاء الله مبارك، ما من مجلس يجلسون فيه في بيت من بيوت الله إلا وحفتهم الملائكة. إن شاء الله دعاء قبول. بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا رب العالمين. Amin. Jadi beliau terakhir mengatakan tidaklah suatu perkumpulan kecuali ada malaikatnya, yang mana malaikat itu pembawa rahmat. Mudah-mudahan rahmatnya ini masuk ke dalam air kita dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal amin. Beliau mengucapkan rasa syukur. Begitu juga saya untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.